Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup Bakri, grup Pak Prayogo, dan Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama. Bumi yang ditutup di 110 terkoreksi 1,78%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Bumi didistribusi. Bumi buangan cukup besar. Nggak tahu nih tiba-tiba IF buang 33 miliar. Apakah pasti turun? Belum pasti pandangan saya ya, karena masih di area support, kecuali besok atau lusa tutup di bawah 107. Nah itu tanda-tanda lemah. Kalau besok dia kembali hijau rebound bagus, candlenya berarti kan bullish angle pink. Itu menarik. Coba lihat time frame weekly-nya, hammer terbalik tapi volumenya kecil. MACD memang dead cross, tapi kita butuh konfirmasi minggu ini ya. Dan kebetulan di time frame weekly itu EMA 200-nya ada di 109. Jangan jebol itu untuk Bumi ya. Harus rebound dulu dia kalau mau bagus Senin. Lanjut. BRMS yang ditutup dengan 450 terkoreksi 1,74%. Asing net sell. Kalau broker semuanya BRMS didistribusi. BRMS yang perkiraan saya kemarin rebound, ya memang rebound, sempat rebound dia ya dari hari Kamis sebelumnya itu tutupannya 458 dan high-nya hari sesudahnya 468. Lumayan ya, naik 2% tapi kemudian kempes. Big distribusi. Kita lihat aja Senin ya. Pokoknya ini di level-level yang ya masih sideways. Apakah akan terjadi kondisi seperti sebelumnya? Polanya ini kemungkinan besar sih ya sideways, tapi kalau panasnya Senin atau Selasa rebound potensinya ya. Kalau rebound tuh bagus, 470 tembus bagus. Berarti harus naik berapa tuh? 5%. Kuat nggak kira-kira? Kita lihat aja BRMS ya. Ini kalau dia nggak jebol 450 ini aman harusnya ya. Tren jangka pendek memang support kuatnya tuh di 420, 426. Tapi kalau pandangan saya, kalau memang mau diangkat sampai akhir Agustus ke 500 itu ya naik. Itu ya untuk BRMS. Lanjut NRG yang ditutup dengan 545 terkoreksi 14,17%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya NRG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Nah ya seperti ini nih yang Bapak Ibu yang kita hindari. Saham memang bisa naik, historinya naik, tapi ya itu pas kita beli di pucuk kena sialnya. Ya ibaratnya pas kena salah momentumnya. Ya namanya momentum feeling kan pasti banyak salahnya, banyak melesetnya kalau nggak dikombinasi dengan teknikal. Melihat histori sebelumnya tuh naik terus. Kenapa nih kok turun? Ya wajar, nggak usah tanya kenapa turun. Ya karena sudah naik tinggi ada yang profit taking. Nah yang seperti ini yang dihindar ya Bapak Ibu. Pusing kan? Iya kalau dia naiknya cepet. Kalau terus turun makin lama naiknya kan nyangkut lagi. Jadi gimana untuk energi? Mungkin nggak bisa naik lagi. Ya mudah-mudahan. Tapi ya itulah. Kalau swing trader, kalau sudah naik tinggi mereka biasanya hindari. Kenapa? Mereka takut. Seperti saya takut turun. Bukan takut naik, takut turun cut loss. Makanya saham-saham kalau sudah naik tinggi saya kadang nggak perhatikan lagi. Sering juga ditanya di grup, kok nggak rekom ini udah naik tinggi? Saya biasanya nggak. Saya tuh potensi yang biasa saya rekom ya naik-naik pertama atau lagi-lagi di bottom itu yang saya pilih. Ya, memang agak menunggu sedikit lebih lama, mungkin sekitar 1 sampai 7 hari, tapi habis itu rebound biasanya. Ya antara rebound atau jebol aja support itu ya. Nah, jadi energi saat ini wait and see dulu lah. Jangan tangkap. Kalau mau tangkap di 500 nih. Mantul pasti 70-80% mantul. Bukan pasti ya 70-80% mantul. Paling nggak dikasih 4-5% lah. Tapi mepet support ya kalau bisa belinya. Itu untuk energi. Tapi kita nggak tahu juga nih energi apakah bisa balik lagi ke atas 580. Dia minggu ini kalau balik lagi ya plan 700 tuh masih akan terjadi. Mudah-mudahan ya. Kita lihat aja. Siapa tahu masih dikerek naik lagi energi. Itu lanjut. Dewa yang ditutup di harga 222 terkoreksi 1,76%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya Dewa akumulasi. Dewa masih sideways sama, perlu hati-hati ini. Ya kalau mau spek buy ya cut loss tipis 214 buang. Berarti 8,4% cut loss saja. Daripada dibawa ke 200 ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau sampai bawa 200 juga silahkan. Yang seperti ini nih sayanya. Kalau yang seperti ini saya biasanya tetap saya hindari. Kenapa? Saya mikir resikonya aja.
Tiba-tiba diguyur kan sayang juga ya. Kalau grup Bakri ini ya yang masih bisa diandalin kalau Panase ya Bumi, BRMS itu yang belum naik-naik banyak. Kalau seperti Dewa, Energi itu kan sudah naik tinggi. Jadi resikonya lebih besar. Tapi kembali ke masing-masing lah ya. Jadi itu aja dulu untuk Dewa. Kalau pandangan saya masih akan uji support 218. Kita lihat jebol nggak Dewa. Lanjut. PKTR yang ditutup dari 83 terkoreksi 1,19%. Asing net sell. Kalau di semuanya PKTR di distribusi. PKTR masih sideways. Sabar-sabar aja. Nah ini salah satu saham grup Bakri yang belum naik banyak. Cuman dia nih kalau nggak salah mobil listrik apa ya? Energi terbarukan ya. Ya pokoknya itulah. Kalau nggak salah mobil listrik ya. Saat ini disupport. Tapi nggak tahu nih kapan naiknya. Cuman hati-hati ya. Takutnya seperti SMBR. Walaupun memang beda grup. Tapi bisa jadi karakter itu terjadi. Kalau tiba-tiba dia jebol 80 tuh mending buang dulu. Ya. Untuk PKTR. Itu aja. Lanjut. MMN yang ditutup harga 8.700 terkoreksi 1,13%. Asing net buy. Kalau bukan resmi MMN. Akumulasi. Langsung saja ke tanknya MMN. Aman. Ya. Masih di atas 8.600 itu masih aman. Jangan jebol lah. Karena ada masih small akumulasi dan Bapak Ibu perhatikan yang beli hari Jumat tuh BK, TP, MGA, RI, DLS. Itu kan broker-broker yang jarang dipakai retail dan belinya rata-rata di atas 1 miliar. Bahkan BK 295 miliar. TP 43 miliar. Di 8.600-an. Ya udahlah. Kalau jebol 8.600 buang aja. Mungkin 2,5% target ke berapa? 9.500, 9.700. MMN. Mudah-mudahan minggu depan. Lanjut. Cuan yang ditutup di harga 3.750 menguat 9,1%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya cuan diakumulasi. Cuan ya sama. Kalau Bapak Ibu ingat video saya hari Jumat pagi, saya bilang ada potensi rebound tapi profit taking. Kenapa? Masih lama. Masih 10 hari lagi. Bukan 10, masih 19 hari lagi baru rebalancingnya. Itu pun kalau masuk ya. Jadi ada potensi turun dulu ya. Tapi kalau memang mau masuk, nggak jebol 1.450. Ya, jadi kalaupun turun maksimal 10% lagi. Cuan, abis itu ya rebound harusnya ke atas, cuan. Jadi kalau koreksi besok Senin Selasa tuh kesempatan beli. Dan ya kemarin tuh sempat naik berapa persen tuh? 18% ya. Lumayan. Kalau ada ini dan cuan tuh jadi ajang gambling para spekulator, spekulan. Kenapa? Ya karena rilisnya kan subuh hari Jumat. Jadi hari Kamis tuh para spekulan ya ada yang gambling beli. Ya itu ya gambling kalau nggak masuk mungkin di bawah ARB mereka siap. Dan mereka risk reward 1:1 ya ideal lah. Target profit mungkin 10-15%. Target loss-nya 15%. Ya kemarin bisa dikasih berapa tuh kalau dari harga closing? Dikasih 18%. Waduh biasa ya cuan bungkus. Jangan harap Bapak Ibu ibaratnya dia lanjut naik. Kenapa? Karena spekulan banyak yang hari Kamis tuh banyak spekulan. Itu ya. Jadi wajar kalau candlenya merah. Nah ini kan nanti stabil nih. 1-2 hari ke depan stabil. Kita lihat di 1450, 1500 itu harusnya mantulnya di situ. Kalaupun ada koreksi lebih cenderung kemana? Ke atas. Kenapa? Karena pasti ada inflow besar di cuan. Karena masuk large cap NSCI. Pasti ada inflow lagi. Jadi masih cenderung ke atas menurut saya untuk cuan. Itu ya. Lanjut. PTRO yang ditutup di harga 3.750 menguat 9%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya PTRO di distribusi. PTRO juga sama spekulan ya. Jadi wajar lah namanya di market nih di bisnis apapun pasti ada spekulan. Yang mental manusia nih mental kita tuh mental penjudi. Hobi banget yang namanya feeling spekulan ya. Nggak bisa juga kita hindar. Ada yang spekulan kemarin ada dan dikasih profit lumayan ya. Tapi mereka siap dengan resiko. Dikasih berapa naik kemarin? 20%. Tapi cash loss-nya 15%. Ya mungkin siap atau ya udahlah kalau ARB saya hot aja. Saya tambah di bawah nanti aja saya hot sampai profit. Ada yang seperti itu. Jadi wajar lah kalau candlenya merah seperti ini ya. Kenapa? Ya itu sentimennya sesaat ya. Saat itu aja. Karena sebelumnya ada spekulan.
Itu ya harus dibedakan. Tapi apakah pasti turun? Enggak. Tetap nanti di 3.500 nih pun kalau ke situ mantul. Karena dia masuk small cap kan, masih peluang naik lah. Itu ya untuk PTRO. Jadi Bapak Ibu yang nyangkut di pucuk FOMO hari Jumat, sabar-sabar aja. Kalau mau tambah tapi disclaimer. Kalau mau nambah itu berarti sudah siap menunggu lebih lama. Jangan putus harapan. Atau ya strateginya saya cut loss-nya, atau strateginya wah saya floating loss-nya dari atas kan, misalnya floating loss-nya berapa nih? 8%. Saya strateginya kalau sisa loss 3% saya jual aja lah. Selamatkan average down dulu di bawah. Kalau naik sisa 3% loss saya jual. Misalnya seperti itu strategi, boleh nggak? Boleh. Mengurangi kerugian sebelumnya. Bisa aja. Ya, tapi menurut saya boleh hot lah PTRO. Jangan takut itu. Ya, untuk PTRO. Lanjut TEPIA yang ditutup negatif 8.825 terkoreksi 2,21%. Asik net sell. Kalau dibuka semuanya TEPIA di distribusi. TEPIA aduh jebol ya. Saya kemarin ada merekom langsung saja ketandingannya TEPIA jebol 8.900 9.000-nya. Ya walaupun ini disupport, saya kemarin ada rekom. Cuman setelah itu saya tarik, wait and see aja dulu. Dia kan open gap up tuh. Saya bilang wait and see aja dulu karena ada potensi ya ajang profit taking untuk cuan dan PTRO. Dan benar ya, habis itu dia naik dikit terus merah. Tapi mudah-mudahan minggu depan rebound ya. Kita lihat aja minggu depan. Neckline-nya nih kalau mau bagus ya harus tembus 9.500. Tapi ya, pokoknya kalau Senin Selasa dia balik ke atas 9.000 ke atas, sinyal bagus. Buy aja. Buy saat dia tembus 9.000. Kalau mau tapi ya saat ini disclaimer analisa kembali. Lanjut. Raja yang ditutup di harga 2.650 menguat 1,92%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Raja akumulasi. Raja, waduh dia itu juga ya open gap up turun. Ini kalau nggak salah masuk small cap ya Raja MSCI. Ya ajang profit taking. Tapi apakah pasti turun? Nggak. Tetap nih kalau dia ke 2.500 spec buy. Belum saatnya turun downtrend, masih potensi kalaupun nggak mampu uptrend, nggak mampu tembus 2.800-nya lagi, sideways dulu dia. Sebelum turun dalam tuh sideways, nggak mungkin V-shape ke bawah. Jadi sideways, jadi bisa ditektokin, beli support dekat resisten jual. Itu ya, Raja. Terakhir Ratu yang ditutup harga 7.275 menguat 5,43%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya Ratu di distribusi. Ratu aman masih. Selama nggak jebol berapa? 6.900, 7.000. Itu tutup aja nih. Kita gambar ulang ya. Kalau pandangan saya Ratu masih akan sideways. Mudah-mudahan minggu depan bisa rebound ya. Seminggu ke depan maksudnya. Supportnya Bapak Ibu pakai 6.900. Jebol itu udah selesai, ke bawah dulu. Ya, mending jual kalau menurut saya. Tapi kembali lagi mau hot juga boleh. Itu untuk Ratu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara bonnet ada bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader dan nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Semoga bisa terus cuan.